sekesal apapun kamu ngomong aja. Honesty is the key. Sehingga suami pas tanya, Bu Isa marah. Iya mas, aku kok marah ya. Saya sekarang udah nggak mau gitu lagi. Kenapa? Ditinggalin malah. Itu hasil dari dusta. Ibu Isa marah? Iya aku marah. Aku kesel. Jadi aku kesel, aku marah. Itu boleh. Dan suami tidak tersinggung. Boleh Bu. Yang bikin suami tersinggung kalau kalimatnya begini, kamu selalu bikin aku marah. Nah itu tersinggung dia. Beda nggak? Mas, aku kesel sama kamu. Aku marah sama kamu. Dengan kamu selalu bikin kesel aku. Beda nggak? Nah itu tadi ya. Seluruh kejahatan di muka bumi adalah hasil kerja dari fungsi otak. Otak yang mana? Lobus frontalis. Sebagaimana juga seluruh kebajikan di bumi adalah hasil kerja otak. Yang mana juga otaknya? Sama di sini juga. Tinggal ada nggak isi depannya tuh. Makanya dia bikin kebajikan yang banyak. Ya. Kalau ini memang udah ada isinya dari sananya. Mulai apatis, sedih, takut, marah, sombong, buru-buru, ya. Senang pun sudah ada di sini, syukur sudah ada di sini. Watak kita sudah ada di sini, kekuatan, kelemahan. Ya. Ada orang kita lihat, ih, dia kok inget terus ya apa yang dikatakan waktu saya ngejek dia gitu. Itu bukan kejelekannya, oh itu wataknya. Ya. Tipe apa tuh yang begitu tuh yang selalu ingat apa yang dikatakan padanya? Nah, tipe melankolis, dia ingat apa yang dikatakan lagi dibully. Anak kita yang tipe melankolis, kalau temennya membuli dia ingat terus. Iya. Badannya gendut, tuh ingat terus dia tuh. Nah itu pun di sini dia ingat karena ada daya ingatnya. Pengalamannya di sini, ya. Nah itu tadi. Sedikit lagi, next. Bagaimana mekanisme kerja otak sehingga bisa menghasilkan fungsi jiwa? Ternyata kuncinya adalah konektivitas antara sel-sel saraf yang dikenal sebagai sinaps. Paham maksudnya? Artinya kan ini udah di sini. Ini di sini udah diisi kebaikan. Prinsip-prinsip kebaikan. Nanti kita yang sambung-sambungkan dengan emosi ini, dengan watak ini. Berarti jiwa itu kita yang upayakan untuk menjadi jiwa yang baik. Kenapa? Karena ini lihat nih, kalau dilihat di fotonya ada sambungan-sambungannya tuh, kita yang nyambungin. Marah misalnya atau kesel, terus ingat di sini nih ada pelajaran bahwa sekesal apapun kamu ngomong aja. Honesty is the key. Sehingga suami pas tanya, Bu Isa marah. Iya mas, aku kok marah ya. Saya sekarang udah nggak mau gitu lagi. Kenapa? Ditinggalin malah. Itu hasil dari dusta. Ibu Isa marah? Iya aku marah. Aku kesel. Jadi aku kesel, aku marah. Itu boleh. Dan suami tidak tersinggung. Boleh Bu. Yang bikin suami tersinggung kalau kalimatnya begini, kamu selalu bikin aku marah. Nah itu tersinggung dia. Beda nggak? Mas, aku kesel sama kamu, aku marah sama kamu. Dengan kamu selalu bikin kesel aku. Beda nggak? Nah itu tadi ya. Jadi sekali lagi, kunci jiwa itu adalah sambungan antar sel saraf ini. Ibu nyambunginnya ke yang bagus atau yang ke buruk? Ya? Iya. Oke? Aduh, saya kok masih dusta ya sama suami. Tadi dia bilang uang belanja masih ada, saya bilang udah habis. Aduh, saya harus taklim tentang dosa dusta nih. Ya, kenapa? Habis kalau saya bilang masih ada nggak dikasih. Padahal seandainya sudah banyak belajar di sini tentang keburukan dusta, maka boleh nggak kita planning untuk ngomong aja sejujurnya, ya sebetulnya masih ada. Tapi kalau ditambah lagi aku suka. Kenapa nggak bilang begitu? Kan itu juga perencanaan untuk ngomong kayak gitu kan? Ngomong aja. Laki-laki itu walaupun ibu mendustakan dia tahu. Kebalikannya juga, kalaupun dia mendustakan ibu juga tahu. Ya di mana ya? Di jalan. Gue tahu lo bohong. Pasti di kafe. Gitu. Kedengaran dentuman musiknya, kan gitu ya? Iya.
Makanya ini yang perlu diisi dan diulang-ulang nih tentang ya bahaya-bahaya dusta ya dan mudaratnya dusta di sini gitu. Bu Aisyah, boleh nggak kita dusta karena melindungi seseorang? Itu juga ada kisah-kisah itu untuk melindungi nyawa seseorang. Kamu lihat nggak tadi? Misalnya ada anak kecil lari ke sini, enggak, sana kali. Berarti kita mau nolong itu kan? Tapi itu harus juga di planning di sini di frontalis bahwa saya niat menolong dia, maka saya berkata yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena itu di planning lagi. Karena kita tahu sekarang hati-hati anak kecil dicari-cari. Untuk diapain? Diculik atau maaf disodomi. Kalau kita lihat ada anak kecil lari-lari, kemudian kita lihat dari jauh ada bapak-bapak perlente banget. Waduh, bahaya nih. Saya bapaknya. Saya nggak lihat, Pak. Saya juga nggak tahu kalau bapak bapaknya. Iya dong, iya. Jadi di mana nggak tahu, Pak. Coba ke sana aja sana. Padahal dia ada di dalam rumah kita misalnya. Kalaupun dia bapaknya, kenapa tuh anak lari coba? Pasti tuh bapaknya ngaco kan? Atau dia mau ambil karena mungkin bercerai ibunya kan gitu. Tetapi kan kita dustanya memang ya Allah, saya dustakan ini, saya tidak berkata benar karena saya lindungi anak ini karena saya lihat gitu. Itu namanya strategi. Ya, saya paham sampai sini ya. Iya. Kenapa? Karena perempuan itu mudah baper. Ya, walaupun baru pengantin baru tuh suami misalnya seneng ya istrinya baru, emang iya istrinya baru. Ya, cuman kita yang baper. Kenapa? Karena kita belum banyak belajar. Kita menikah di usia muda. Waktu itu kita ingat ya, ibu-ibu waktu itu ada yang nikahnya umur 17 tahun ya, kan mudah banget ya, belum rajin taklim kan Bu? Makanya kita pasti di awal-awal pengantin kita pasti baper. Kita bahagia nunggu suami gitu ya karena pengantin baru. Mukanya rata datang. Belum belajar kan? Belum belajar kan? Sama saya juga waktu itu belum belajar. Saya pikir tuh suami nggak seneng lihat istrinya gitu ya. Padahal sebetulnya seneng, bahkan laki-laki walaupun mukanya rata, dia bergairah lihat istrinya. Ibu harus camkan dalam otak ibu. Tuh suami mukanya rata, dia bahagia lihat saya. Gitu Bu. Karena banyak kita baper. Sambut senyum suami. Suami nggak balas. Menit ke-6 salah sangka, tuh kan dia nggak suka pulang. Menit ke-7 mukanya berubah. Istri yang galak dia bilang sama suaminya apa? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami tuh bingung, makanya laki-laki suka bilang saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Ya Bu. Itulah pentingnya ibu-ibu taklim itu, karena banyak penelitian-penelitian baru terutama untuk otak ya. Itu kita mencerahkan. Ibu, siapa yang sudah dengar itu bahwa laki-laki 10 menit pertama memang mukanya rata? Udah dengar kan? Sudah oke kan? Tidak baper lagi kan? Keren. Keren. Ya Allah, suami gue laki banget. Nanti anak tanya, kenapa Bu? Laki banget. Mukanya rata. Tapi itu kerennya laki-laki loh Bu. Jadi kalau suaminya datang, ya Allah cool banget. Itu tanda kewibawaan. Oke? Iya, jadi paham ini ya. Nah sekarang, nah di mana tadi Bu letaknya kelenjar pituitari? Pernah lihat film India? Sering wanita India pakai apa? Ini, namanya bindi. Makanya wanita India selalu bahagia. Kesel nyanyi, tinggal suami nyanyi, ditilang polisi nyanyi. Kenapa? Ada stimulasinya. Makanya kalau ada statistik jarang wanita India pakai narkoba. Kenapa? Buat apa? Orang udah ada sininya. Ya, dia bahagia terus. Paham ya Bu? Makanya pengantin pakaian pengantin daerah Indonesia itu selalu ada tanda di sini, betul Bu? Ibu pernah pakai baju apa? Sunda kan ada sini ya. Bali juga ada. Makassar aja ada juga. Ya. Supaya menandakan kebahagiaan, Bu.
Paham ya Bu? Kok laki-laki enggak? Karena perempuan yang harus banyak distimulasi. Kita nih, semakin cerdas seseorang, sambungannya semakin banyak, semakin rumit dan semakin ribet, semakin ruwet. Makanya ibu-ibu kalau merasa ribet berarti tambah cerdas. Fahami ini. Saya sering melihat ibu-ibu pada saat dia ribet dia marah. Ya aku ribet banget sih, gitu kan? Padahal ketahuilah itu tambah cerdas. Maka sekarang setelah tahu bilang ribetnya yang bahagia gitu dong. Ya Allah aku ribet banget. Aku ruwet banget ya Allah. Bahkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah aku ribet banget. Karena memang sesungguhnya ya, orang yang ribet adalah orang yang banyak punya apa? Punya masalah yang harus dia pecahkan. Makanya sambungan otaknya tuh wow, luar biasa. Sampai sini bisa sepakat ya? Boleh mulai sekarang bilang ribetnya bahagia gitu. Ya Allah ribet banget. Aku lagi ribet. Telepon temen gitu. Mbak Yanti lagi ngapain? Alhamdulillah lagi ribet. Ya Allah. Kita juga harus ingatkan, cerdas banget. Nah, makanya oleh para ahli sains, neuroscience, pertama mereka menganggap apakah data-data itu atau program yang ada di sini itulah yang disebut jiwa. Ya. Nah, itu masih apakah? Kita lihat lagi, ya. Nah, ini ya, kabel-kabel ini di dalam otak itu tersambung-sambung. Ya, sering kan saya kasih simulasi ya. Seandainya teman-teman ini neuron sel otak kayak ginilah otak kita banyaknya. Ya, seperti hari ini yang hadir ada 100 miliar. Ya. Iya, aslinya gitu. Aslinya duduk sendiri-sendiri tidak ada koneksi, tidak ada sambungan-sambungannya. Aslinya begitu. Ya, tapi nanti atas usaha orang itu, misalnya usaha saya ini ya, saya yang menyambungkan otak di dalamnya, menyambungkan otak. Ya, saya waktu pertama sekali ke sini beberapa tahun yang lalu belum ada sambungan di otak saya tentang rumil ini atau bahkan jalannya, bahkan tempatnya. Ya, nah pada saat pertama kali saya ke sini tersambung itu, oh lewat sini. Nah itu dia sambungannya begitu. Ya, terus kalau berkali-kali sambungannya juga berkali-kali. Ada satu ke sini, ini nanti nyambung lagi ke sini, ini ke sini gitu. Ya, makin sering kita ulang-ulang maka sambungan dari sinaps ini akan sering terjadi. Makanya belajar itu diminta harus sering diulang apapun ya. Makanya Allah suruh kita ibadah khusus kita diulang-ulang karena nanti tersambung ya, aslinya tidak tersambung. Oke, saya juga senang kalau jalan-jalan atau ke rumit, paling enggak ya, setiap melihat wajah baru berarti tersambung otak saya gitu ya. Kemudian baru satu kali sambungannya. Kemudian nanti kalau kenalan, misalnya pertama kali saya ketemu Mbak Yanti, tersambung, lihat muka tersambung. Kenalan, nama aku Aisyah. Ibu siapa? Saya Yanti. Nyambung lagi, ya. Iya, Mbak Yanti tugasnya apa? Aku dokter. Sama. Perempuan banget. Gitu ya. Iya, nyambung lagi. Jadi setiap sambungannya banyak sekali tipenya berdasarkan apa yang kita ketahui. Semakin tersambung otak ini, semakin banyak variasinya, banyak varian